Halo teman-teman pecinta animasi Donghua, The Island of Xiliang dimanapun berada. Gimana kabar kalian semua hari ini? Apakah baik-baik saja? Selanjutnya kita akan melanjutkan kisah perjalanan Om Jingxuan dan Tuli. Jika kalian sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Jingxuan bermimpi. Flashback di dalam mimpinya, Jingxuan besar melihat banyak mayat anak kecil yang tergeletak di tanah. Mayat-mayat tersebut adalah korban persembahan pada upacara penembusan surga. Dan pada saat yang sama juga terlihat Jingxuan kecil dan Tuli kecil selamat dalam upacara penembusan surga itu. Di kejauhan, Jingxuan melihat sosok pria parubaya dan pria tersebut adalah Sangsen. Sangsen segera menoleh ke arah Jingxuan dan tersenyum. Seketika Jingxuan mengenali dan memanggil ayahnya. Jingxuan berkali-kali memanggil Sangsen, tetapi Sangsen hanya terdiam seolah-olah tidak bisa berbicara. Kemudian Sangsen berjalan mundur menjatuhkan dirinya ke laut. Segera Jingxuan menarik salah satu tangan Sangsen, sejenak berhenti dan bergelantungan di tebing karena masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada upacara penembusan surga. Jingxuan bertanya kepada Sangsen sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu, apa rumor yang terjadi di pulau itu benar. Tanpa ada jawaban, Sangsen langsung melebur menjadi serpihan cahaya kuning keemasan. Melihat gambaran ini, seketika rasa tidak percaya muncul dalam hati Jingxuan dan terus-menerus memanggil ayahnya yang sudah melebur ke udara. Selanjutnya, di pusat keramaian kota, suara berisik dan mendidih terdengar di telinga. Pada saat yang sama terjadi kerumunan dan Tuli pun terlihat di antara kerumunan itu. Di tengah-tengah kerumunan, Tuli melihat dengan ramah ke arah Su Lingxi yang sedang lewat. Lingxi juga melihat ke arah Tuli dan kedua matanya saling memandang dan keduanya saling melempar senyuman di wajah cantiknya masing-masing. Lingxi berjalan bersama kedua pelayannya yang membawa kotak kayu. Tuli mengikuti dari belakang dan tidak sengaja menabrak seorang pria. Seketika pria tersebut memarahi Tuli. Segera Tuli minta maaf dan pergi. Suara-suara riuh masih berlanjut dan terlihat pria tua sedang berbicara dengan suara yang tinggi. Pria tua berkata, ambang batas medali giok tahun ini sangat tinggi. Tidak tahu siapa yang mendapatkan posisi terakhir dalam mendapatkan medali perunggu. Kemudian terdengar hembusan suara seseorang dari kejauhan. Orang itu berkata, potongan terakhir itu pasti didapatkan keluarga Cheng. Tiba-tiba sebuah kotak kayu jatuh dalam keramaian di depan semua orang. Kemudian kotak kayu itu dibuka, isinya adalah jamur api. Seketika jamur api menjadi pusat perhatian yang membuat penduduk di sekitar pulau menjadi heboh. Juga terdengar berbagai suara yang memuji keluarga Cheng. Cheng Wei mendengar dan menjadi besar kepala. Pria tua berbicara dan mengepalkan tinjunya memberi hormat kepada Tuan Muda Cheng. Pria tua bertanya mengapa Tuan Muda Cheng melakukan perjalanan sendirian. Kenapa tidak mengirim utusan saja? Pria tua berdiri mengambil medali giok dan menggantung medali giok tersebut pada jarum keseimbangan. Di waktu yang bersamaan terdengar suara sesosok gadis muda dari belakang dan gadis tersebut adalah Tuli. Tuli terus melangkah maju ke depan dengan ceroboh. Seketika terjadi stagnasi. Tak lama kemudian Tuli terjatuh ke arah jamur api itu. Jamur api terlempar ke arah pria tua dan segera pria tua menangkap jamur api tersebut. Para penduduk menjadi heboh melihat adegan ini dan tiba-tiba 3 ekor ikan tergeletak di atas meja jarum keseimbangan. Ikan tersebut mengeluarkan sinar pada matanya dan mata orang-orang yang melihat ikan itu menjadi silau dan terkejut. Segera terdengar suara. Kali ini ada pertunjukan yang bagus. Lihatlah Tuan keluarga Cheng. Dan sesosok pria tak dikenal melangkah maju meremehkan situasi Tuli dan membandingkan jamur api milik Tuan Muda Cheng. Hanya jamur api ini yang lebih layak mendapatkan medali giok. Tuan Muda Cheng Wei menjadi besar kepala lagi mendengar pujian ini. Cheng Wei meremehkan Tuli lagi dan memuji dirinya sendiri. Tak lama kemudian terdengar suara yang menyela perkataan Cheng Wei. Suara itu berkata benar, jangan salahkan dia. Kali pergi ke laut setiap hari juga sering melihat ikan besar di laut. Jamur api kecil itu benar-benar tidak bisa menandinginya.
Tuli segera menoleh ke arah suara itu dan terlihat sosok gadis kecil bernama Linglong. Tuli mengangkat jempolnya sambil tersenyum. Segera Linglong menanggapi dengan cara memberi hormat kepada Tuli. Melihat situasi itu, Cheng Wei mendengus dingin. Gadis kecil Sulinglong melanjutkan perkataannya, keluarga Cheng kalian setiap tahun menawarkan jamur api, tidak ada yang baru. Dewa juga pasti bosan melihatnya, lalu memilih ikan laut. Kemudian Tuli mengepalkan tinjunya memberi hormat kepada pria tua dan penduduk sekitar. Tuli menjelaskan tentang 3 ekor ikan yang didapatkannya di laut Pulau Siliang. Setelah menjelaskan, Tuli mengepalkan tinjunya lagi memberi hormat kepada pria tua itu. Si cerewet Linglong segera bertanya, jika bukan karena Kak Li, siapa yang bisa melihat ikan di laut? Kemudian Cheng Wei mendengus lagi dan juga bertanya, apa yang anak-anak tahu? Jika bukan karena manusia dari laut, bagaimana bisa bencana besar seperti itu terjadi 10 tahun yang lalu? Cheng Wei terus saja memfitnah dan menunjuk ke arah Tuli. Dan Tuli juga membantah tidak membenarkan perkataan Cheng Wei. Semuanya hanyalah omong kosong. Segera para penduduk Pulau Siliang berbicara dengan suara rendah. Kejadian saat itu sangat menyedihkan. Mereka terus saja berbicara omong kosong yang membuat Tuli menjadi sedih mendengarnya. Cheng Wei menyuruh asistennya mengambil medali giok, tetapi Tuli langsung menghadang dengan tombaknya. Tuli berkata, jarum keseimbangan memilih ikanku. Apa kamu ingin menentang kehendak dewa? Segera pria tua itu mengambil medali giok dan berkata, semuanya harus didiskusikan terlebih dahulu. Jarum keseimbangan percaya dengan jamur api yang pertama. Kemudian terdengar lagi suara dengan nada rendah, bukankah ini omong kosong? Benar. Dan pria tua terbatuk 2 kali dan melanjutkan perkataannya. Ikan ini didedikasikan untuk dewa dan seterusnya. Berdasarkan catatan dokumenter di Paviliun Changdian, pria tua menantang Tuli menangkap ikan besar di laut lepas Pulau Siliang untuk dipersembahkan kepada surga. Jika Tuli dapat menawarkan ikan ini, Tuli bisa memiliki kualifikasi. Jika tidak, medali giok ini akan diberikan kepada keluarga Cheng. Mendengar semua ini, gadis kecil Linglong membela Tuli. Linglong berkata, hanya karena kalian manusia panah kalian menggertaknya. Cheng Wei langsung menjawab, bukan hanya manusia panah tapi juga orang berdosa. Bukankah begitu? Mendengar semua omong kosong ini, Tuli sejenak mengingat kejadian pada upacara penebusan surga. Tuli menerima tantangan pria tua berdasarkan pada catatan dokumenter di Paviliun Changdian sebelumnya. Tuli berharap mereka harus memegang perkataannya. Selanjutnya, scene berpindah ke laut. Ada sekelompok anak kecil bermain di garis pantai. Sekelompok anak ini melihat Tuli sedang menangkap ikan besar 2 kaki. Mereka sangat takjub dan terpesona saat melihat Tuli menangkap ikan tersebut. Ada sesosok anak kecil terus mendekat menuju laut, dan tiba-tiba gelombang besar air laut dengan cepat menuju garis pantai. Segera Linglong melihat kejadian tersebut dan dia segera berlari menolong anak kecil itu. Tak lama kemudian Linglong terluka karena terkontaminasi dengan air laut. Saat anak kecil yang ditolong Linglong melihat lengan Linglong yang terluka, anak kecil itu merasa bersalah. Linglong memperingatkan semua anak kecil tersebut agar selalu berhati-hati dan jangan mendekat dengan garis pantai lagi. Anak perempuan segera berbicara, dia benar-benar ingin pergi melihat dunia luar. Kemudian Linglong menjelaskan, nenek moyang immortal atau abadi, mereka membuat kesalahan lalu dihukum oleh para dewa dan dihukum di pulau ini. Setelah penebusan baru bisa keluar dari Pulau Siliang. Mendengar itu, para anak kecil menjadi lemas dan merasa iri kepada Tuli. Setelah itu, anak lelaki menoleh ke arah laut dan tidak melihat Tuli. Dia segera bertanya kemana Kak Li. Mereka semua segera melihat ke laut kehampaan dan tidak menemukan Tuli. Mereka tidak tahu di laut kehampaan terjadi pergulatan antara Tuli dan ikan besar 2 kaki.
Setelah selesai pergulatan, Tuli melihat bangkai kapal dan segera menuju ke bangkai kapal tersebut. Tuli bergumam dengan lembut, kapal ini strukturnya sangat akrab. Tuli merasa kapal itu seperti milik ayahnya. Di atas permukaan laut kehampaan, sebuah bahtera berlayar. Tuli kecil berjalan-jalan di atas, di pinggir geladak bahtera. Segera ayah Tuli menggendongnya. Melihat situasi ini, pengikut ayah Tuli kecil berkata, "Bos, aku pikir nona muda terlahir sebagai bajak laut." Kemudian ayah Tuli berkata kepada Tuli kecil, "Di masa depan kamu akan lebih menjanjikan dibanding kami." Selanjutnya, Sin kembali ke dasar laut. Dari kejauhan, Tuli melihat benda jatuh ke dasar laut. Benda itu terlihat seperti gelang yang terbuat dari manik-manik dan mengeluarkan sinar cahaya terang. Di saat Tuli akan menggenggam benda tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat ke area sekitar. Sejenak Tuli memandang gelang itu dan segera melihat ke arah permukaan laut. Ada sesosok pria terjatuh ke dalam laut. Tuli melihat dan segera menolong pria tersebut. Kemudian Tuli membawanya ke permukaan laut. Di kediaman keluarga Cheng, bola api dengan kecepatan tercepat menuju ke arah Cheng Suo. Cheng Suo menggenggam bola api itu, membuka dan melihat pesan di tangannya. Adapun Cheng Ran di belakang Cheng Suo yang datang melapor tentang kejadian di pusat kota sebelumnya. Adapun isinya kita skip saja karena menurutku itu tidak penting. Mendengar semua laporan Cheng Ran, Cheng Suo menjadi geram. Waktu Cheng Suo melihat Tuli, dia merasa tidak nyaman dan punya firasat bahwa Tuli bukan gadis biasa. Cheng Suo tidak mengerti apa niat Heng Sui menahan Tuli di pulau. Cheng Ran menjawab, kemudian Cheng Suo menjadi marah. Cheng Suo mengingatkan agar tidak meremehkan manusia panah itu karena kedatangannya tahun itu memberikan harapan kepada semua penduduk pulau. Sebenarnya dia adalah sumber malapetaka saat itu sehingga Cheng Suo begitu tidak menyukainya. Tapi Cheng Ran selalu membela Tuli dan membuat Cheng Suo semakin marah mendengarnya. Seketika Cheng Ran mengepalkan tinjunya dan membungkuk memberi hormat kepada Cheng Suo. Cheng Ran berkata, "Aku tidak sungguh-sungguh." Cheng Suo menyuruh Cheng Ran segera mengirim seseorang mengawasi Tuli agar Cheng Suo merasa tenang karena Cheng Suo selalu punya firasat bahwa Tuli juga akan menyebabkan masalah baru. Selanjutnya di laut kehampaan, Tuli masih menolong pria itu. Dan tiba-tiba sebuah bahtera berlayar di depannya dengan kecepatan tertinggi menuju garis pantai. Bahtera segera berhenti, tetapi bahtera tersebut tidak berpenghuni. Tuli pun juga membawa pria yang ditolongnya ke garis pantai. Tuli meletakkan dan menindis dada pria itu dengan kedua tangannya. Segera pria tersebut mengeluarkan seteguk air dari mulutnya. Dan tanpa sadar dia mengigau dengan suara lembut memanggil ayah dan ibunya. Mendengar itu, Tuli segera mendekatkan telinganya ke bibir pria tersebut dan pria itu bergumam dengan suara rendah, "Tolong aku." Setelah adegan ini, Tuli benar-benar meletakkan pria tersebut dan berkata, "Tidak tahu dari mana kamu berasal, masih mengkhawatirkan keluargamu." Tuli berdiri dan segera melihat ke arah bahtera yang begitu besar, yang jauh lebih kuat dari bahtera kecil Tuli. Jika diperbaiki, bisa pergi ke laut lepas, kata Tuli. Dan tiba-tiba Tuli merasa ada yang aneh.